Selama 2 dekade, Pardi hidup dalam labirin duniawi. Ia mengejar sukses materi, pesta pora, dan kebahagiaan semu, membangun tembok tebal yang melindunginya dari segala hal berbau Tuhan. Bagi Pardi, agama adalah ilusi, spiritualitas adalah dongeng, dan kebebasan sejati ada dalam penolakan. Ia berlari sejauh mungkin, mengisi kekosongan batin dengan kesibukan, harta, dan sensasi. Namun, di puncak kegelisahan yang tak tertahankan, sebuah krisis tak terduga mengguncang bentengnya. Sebuah Alkitab tergeletak di meja, hadiah dari seorang teman yang Pardi cemoh imannya. Dengan hati yang hancur dan pikiran yang menolak, Pardi menyentuh halaman-halaman itu. 1 ayat. Hanya 1. Dan seketika, air mata tumpah ruah, membasahi wajah Pardi dengan aliran kelegaan yang tak terbendung. Ini bukan lagi pelarian, melainkan awal sebuah perjalanan pulang. Di balik setiap kisah pelarian, selalu ada sebuah awal, sebuah titik nol di mana benih keraguan atau penolakan mulai ditaburkan. Bagi Pardi, semuanya bermula dari masa kecil yang, di permukaan, tampak biasa-biasa saja. Lahir dan besar di lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai agama, Pardi seharusnya tumbuh dalam dekapan keyakinan. Namun, entah mengapa, sejak dini, ada perasaan tidak nyaman, sebuah bisikan samar yang mempertanyakan segala dogma dan tradisi yang diajarkan. Rumah adalah tempat di mana nilai-nilai spiritual coba ditanamkan, namun hati kecil Pardi justru merasakan keganjilan, seolah ada bagian dari diri Pardi yang sudah berteriak, tidak bahkan sebelum Pardi mengerti apa artinya. Ketidaknyamanan itu kemudian diperparah oleh serangkaian peristiwa yang, secara kolektif, membentuk fondasi bagi keputusan Pardi untuk lari dari Tuhan. Bukan hanya satu kejadian tunggal yang mendorong Pardi, melainkan rentetan pengalaman yang memupuk skeptisisme. Mungkin itu adalah kekecewaan terhadap perilaku orang-orang yang mengaku religius, atau mungkin trauma pribadi yang membuat Pardi merasa Tuhan tidak adil jika dia memang ada. Pardi ingat dengan jelas bagaimana setiap kali Pardi mencari jawaban dalam konteks spiritual, Pardi hanya menemukan kebingungan dan kemunafikan yang semakin meyakinkan Pardi bahwa jalan terbaik adalah menjauhi semua itu. Seiring berjalannya waktu, keputusan untuk menolak spiritualitas berkembang menjadi sebuah filosofi hidup yang kokoh. Pardi mulai merangkul pandangan dunia yang sepenuhnya sekuler, di mana akal dan logika adalah satu-satunya panduan. Bagi Pardi, alam semesta adalah kebetulan, dan kehidupan adalah serangkaian pengalaman yang harus dimaksimalkan tanpa campur tangan kekuatan gaib. Nilai-nilai hidup Pardi terbentuk di atas dasar pencapaian pribadi, kebebasan mutlak, dan penolakan terhadap segala bentuk otoritas spiritual. Pardi percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam genggaman tangan Pardi sendiri, bukan dalam janji-janji surga yang tak terlihat. Gaya hidup ini kemudian memengaruhi setiap keputusan yang Pardi ambil. Pardi menjadi sosok yang sangat mandiri, bahkan keras kepala. Pardi tidak segan mengambil risiko, mencari sensasi, dan menjelajahi batas-batas kehidupan tanpa memikirkan konsekuensi spiritual. Hidup adalah panggung di mana Pardi bisa menjadi sutradara, aktor utama, dan penonton tunggal. Pardi mengejar pendidikan tinggi, karir yang cemerlang, dan kemewahan materi, semua demi membuktikan bahwa Pardi bisa berhasil tanpa bantuan dari kekuatan yang Pardi anggap ilusi. Meski demikian, di balik semua pencapaian dan kebebasan yang Pardi klaim, ada jejak-jejak kekosongan yang samar namun gigih. Terkadang, di tengah keramaian pesta atau kesibukan pekerjaan, sebuah pertanyaan tak terduga akan muncul. Apakah ini benar-benar segalanya? Bisikan itu segera Pardi tepis, menganggapnya sebagai kelelahan atau imajinasi semata. Namun, sesekali, saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti, Pardi akan merasakan kerinduan yang tidak bisa Pardi definisikan,
sebuah celah kecil di tembok pertahanan yang Pardi bangun selama bertahun-tahun. Kerinduan itu, meskipun tidak Pardi akui, adalah pengingat bahwa pelarian Pardi tidak pernah benar-benar sempurna. Ada bagian dari diri Pardi yang, secara bawah sadar, tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Pardi mencoba mengisinya dengan berbagai cara, petualangan ekstrim, hubungan romantis yang intens, atau pengejaran kesenangan sesaat. Setiap kali Pardi merasa dekat dengan kebahagiaan yang Pardi bayangkan, kekosongan itu kembali, lebih besar dan lebih menganga dari sebelumnya. Lingkungan juga memainkan peran besar dalam memperkuat keyakinan Pardi. Pardi mencari dan menemukan komunitas yang memiliki pandangan serupa, orang-orang yang juga skeptis atau agnostik. Kami saling menguatkan dalam pandangan bahwa agama adalah candu dan spiritualitas adalah ilusi. Kami merayakan kebebasan berpikir dan mencemooh mereka yang masih terikat pada dogma. Ironisnya, dalam upaya kami untuk bebas, kami justru menciptakan dogma kami sendiri, bahwa tidak ada Tuhan. Namun, semakin Pardi menjauh dari Tuhan, semakin Pardi merasa terasing dari diri Pardi sendiri. Ada semacam disonansi kognitif yang terus-menerus mengganggu, sebuah perasaan bahwa Pardi hidup dalam peran yang tidak sepenuhnya Pardi yakini. Setiap kali Pardi harus berpura-pura bahwa Pardi bahagia atau puas, sebagian dari diri Pardi menjerit, mengetahui bahwa itu semua adalah topeng. Pelarian ini bukan hanya dari Tuhan, tetapi juga dari kebenaran batin Pardi sendiri. Pardi ingat sebuah malam di mana Pardi duduk sendirian, merenungkan hidup Pardi yang sukses. Meskipun Pardi memiliki semua yang Pardi inginkan secara materi, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Itu adalah momen singkat, namun begitu jelas. Pardi merasakan putus asa yang mendalam, meskipun Pardi cepat-cepat menepisnya dan menyibukkan diri dengan aktivitas lain. Namun, benih pertanyaan telah ditaburkan jauh di lubuk hati Pardi. Setelah memutuskan untuk memunggungi segala bentuk spiritualitas, hidup Pardi berubah menjadi sebuah pengejaran tanpa henti terhadap kebahagiaan semu yang ditawarkan dunia. Pardi percaya bahwa jawaban atas kekosongan batin Pardi terletak pada akumulasi kesuksesan, harta benda, dan pengalaman-pengalaman duniawi. Karir Pardi menjadi medan perang pribadi, tempat Pardi berjuang untuk mencapai puncak, meyakini bahwa setiap promosi dan kenaikan gaji akan membawa Pardi lebih dekat pada kepuasan. Pardi bekerja tanpa lelah, mengorbankan waktu, energi, bahkan kesehatan, demi mengejar ilusi stabilitas dan pengakuan yang diyakini akan mengisi kekosongan tersebut. Selain karir, Pardi juga terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tiada akhir. Pardi membeli barang-barang mewah, mengenakan pakaian desainer, dan mengendarai mobil-mobil mahal, berharap bahwa semua itu akan memberikan identitas dan kebahagiaan yang Pardi dambakan. Setiap pembelian baru memberikan sensasi kepuasan sesaat, semacam euforia singkat yang dengan cepat memudar, meninggalkan Pardi kembali pada titik awal. Lemari pakaian penuh, rekening bank membengkak, namun hati Pardi tetap terasa hampa, seolah-olah ada lubang hitam yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hubungan asmara juga menjadi arena pencarian kebahagiaan yang sia-sia. Pardi melompat dari satu hubungan ke hubungan lain, mencari koneksi yang mendalam, cinta yang abadi, atau setidaknya seseorang yang bisa mengisi kekosongan emosional Pardi. Setiap kali, Pardi memulai dengan harapan tinggi, hanya untuk berakhir dengan kekecewaan dan patah hati. Pardi menyalahkan pasangan Pardi, menyalahkan takdir, tetapi tidak pernah menyadari bahwa masalahnya ada pada diri Pardi sendiri, pada kekosongan spiritual yang tidak bisa diisi oleh cinta manusia semata. Pesta pora dan kehidupan malam adalah pelarian lain yang Pardi pilih. Alkohol, obat-obatan, dan kesenangan sesaat menjadi teman setia. Di tengah hingar-bingar musik dan tawa riang,
Pardi mencoba melupakan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Setiap malam adalah upaya untuk melarikan diri dari realitas, untuk menenggelamkan kekosongan dengan kebisingan dan euforia yang semu. Namun, setiap kali pagi tiba, kepala pusing dan hati terasa lebih berat, mengingatkan Pardi bahwa kebahagiaan yang Pardi cari hanyalah fata morgana. Pardi juga mencoba berbagai petualangan ekstrim, mencari adrenalin dan sensasi baru untuk merasakan hidup. Mendaki gunung, menyelam di laut dalam, atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil, semua itu adalah upaya untuk merasakan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa memberikan makna. Momen-momen itu memang mendebarkan, memberikan pengalaman yang tak terlupakan, namun begitu petualangan usai, kekosongan itu kembali, bahkan seringkali lebih terasa intens karena kontras dengan euforia yang baru saja Pardi alami. Di tengah semua pengejaran ini, konflik internal dan eksternal mulai muncul. Secara batin, Pardi sering merasa cemas dan gelisah, meskipun Pardi mencoba menyembunyikannya dari orang lain. Rasa bersalah sering menghantui Pardi, terutama setelah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang Pardi yakini, meskipun Pardi telah membuang agama. Pardi tidur tidak nyenyak, mimpi buruk sering menghantui, seolah-olah ada suara kecil di dalam diri Pardi yang terus-menerus memperingatkan Pardi tentang jalan yang Pardi pilih. Konflik eksternal juga tak terhindarkan. Hubungan Pardi dengan keluarga menjadi tegang, karena mereka melihat perubahan dalam diri Pardi yang semakin menjauh. Teman-teman yang dulu dekat pun mulai menjauh, atau Pardi yang menjauhi mereka karena merasa tidak lagi memiliki kesamaan nilai. Pardi menjadi lebih mudah marah, sinis, dan sulit mempercayai orang lain. Dunia yang Pardi ciptakan sendiri terasa semakin sempit dan pengap. Ada titik-titik di mana kehidupan terasa buntu. Pardi ingat pernah berdiri di puncak gunung yang tinggi, memandang luasnya hamparan alam, namun hati Pardi terasa kosong. Pardi mencapai semua tujuan yang Pardi tetapkan, namun tidak ada kepuasan. Pardi bertanya pada diri sendiri, ini saja? Setelah semua usaha dan perjuangan, apakah ini yang disebut kebahagiaan? Pertanyaan itu terasa sangat berat, menyebabkan Pardi merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Meskipun dalam hati Pardi mengakui kebuntuan ini, penolakan terhadap gagasan tentang Tuhan atau spiritualitas tetap keras. Pardi mencoba rasionalisasi semua perasaan itu, menganggapnya sebagai kelelahan, stres, atau sekadar fase hidup. Pardi terus mencari solusi dalam duniawi, percaya bahwa Pardi hanya perlu mencoba lebih keras, mendapatkan lebih banyak, atau menemukan pengalaman yang lebih ekstrim untuk akhirnya menemukan kepuasan yang Pardi cari. 20 tahun Pardi berlari, membangun benteng pertahanan yang tak tertembus terhadap segala hal yang berbau spiritual. Namun, setiap benteng memiliki titik lemah, dan bagi Pardi, titik balik itu datang dalam bentuk sebuah goncangan besar yang tak terduga. Itu bukan badai yang tiba-tiba, melainkan gempa bumi yang perlahan tapi pasti mengguncang seluruh fondasi hidup yang Pardi bangun dengan susah payah. Itu adalah krisis pribadi yang datang beruntun, bukan hanya satu, melainkan serangkaian pukulan yang membuat Pardi terhuyung. Kehilangan pekerjaan impian, diikuti oleh perpisahan yang menyakitkan, dan kemudian diagnosis kesehatan yang mengkhawatirkan, semua itu terjadi dalam rentang waktu yang singkat, membuat Pardi merasa dunia runtuh di depan mata. Krisis ini secara brutal menelanjangi semua ilusi yang Pardi pegang teguh. Semua kesuksesan, harta benda, dan hubungan yang Pardi andalkan untuk mengisi kekosongan tiba-tiba terasa hampa dan rapuh. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Pardi tidak bisa lagi mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab yang selama ini Pardi tepis. Mengapa ini terjadi pada Pardi? Apa makna semua penderitaan ini? Apakah hidup Pardi hanya tentang mengejar hal-hal yang bisa hilang dalam sekejap? Pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, penderitaan,
dan eksistensi kekuatan yang lebih besar dari diri Pardi mulai menyeruak dengan intensitas yang tidak pernah Pardi alami sebelumnya. Momen-momen kelemahan dan kerentanan mulai mendominasi. Pertahanan diri yang Pardi bangun begitu kokoh selama bertahun-tahun perlahan runtuh. Pardi tidak lagi punya energi untuk berpura-pura kuat, untuk menyembunyikan kerapuhan Pardi. Malam-malam Pardi dihabiskan dalam perenungan yang dalam, terkadang diiringi air mata yang mengalir tanpa henti. Pardi merasa benar-benar sendiri, dan untuk pertama kalinya, Pardi merasakan ketidakberdayaan yang total. Dalam kondisi inilah, ego Pardi mulai menipis, membuka celah bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Di tengah keputusasaannya mendalam itu, sebuah dorongan atau saran tak terduga muncul dari arah yang tidak pernah Pardi duga. Seorang teman lama, yang Pardi tahu adalah orang yang religius namun tidak pernah memaksa, mengunjungi Pardi. Ia tidak berbicara banyak, hanya mendengarkan keluh kesah Pardi dengan sabar. Di akhir kunjungannya, ia tidak memberiku ceramah agama, melainkan hanya meninggalkan sebuah buku kecil di meja samping tempat tidur Pardi. Buku itu adalah sebuah perjanjian baru, edisi kecil dengan sampul sederhana. Pardi tahu itu Alkitab, dan reaksi pertama Pardi adalah ingin menyingkirkannya. Namun, sesuatu menahan Pardi. Buku itu tergeletak di sana selama beberapa hari, menjadi pengingat yang aneh akan sesuatu yang Pardi tolak. Pardi mencoba mengabaikannya, namun setiap kali mata Pardi tertuju padanya, ada rasa penasaran yang samar. Pikiran Pardi dipenuhi oleh keraguan dan penolakan, namun pada saat yang sama, ada bisikan kecil yang mengatakan, apa salahnya melihat? Pardi mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya rasa ingin tahu intelektual, bahwa Pardi hanya ingin melihat apa yang membuat jutaan orang begitu terikat pada buku ini. Akhirnya, dalam sebuah malam yang panjang dan penuh kegelisahan, Pardi mengambil buku itu. Pardi memegangnya, merasakan tekstur kertasnya, dan mencium aroma yang sedikit berdebu. Ini adalah buku yang telah Pardi hindari selama 2 dekade, sebuah simbol dari segala sesuatu yang Pardi tolak dan cemooh. Ada perlawanan internal yang kuat, seolah-olah seluruh tubuh Pardi berteriak untuk menjauhkan diri dari objek tersebut. Namun, Pardi terus memegangnya. Pardi membolak-balik halamannya, membaca beberapa baris secara acak. Pardi tidak mencari makna, hanya ingin merasakan apa yang ada di dalamnya. Pardi masih dalam mode skeptis, mencari-cari kesalahan, mencari-cari argumen untuk menolak isinya. Pardi menantang buku itu, seolah-olah sedang berbicara dengan entitas yang Pardi tidak yakini keberadaannya. Namun, semakin Pardi melihat huruf-huruf di dalamnya, semakin ada perasaan aneh yang tumbuh. Pardi tidak tahu harus mulai dari mana, jadi Pardi hanya membuka secara acak. Mata Pardi tertuju pada sebuah ayat, sebuah kalimat yang entah mengapa, terasa seperti berbicara langsung kepada Pardi, memecahkan tembok pertahanan yang kokoh. Ayat itu berbicara tentang kasih dan pengampunan, sesuatu yang sangat Pardi butuhkan saat itu. Itu bukan sekadar tulisan, melainkan sebuah getaran, sebuah energi yang seolah meresap ke dalam diri Pardi. Ayat itu tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tetapi menawarkan sesuatu yang Pardi rindukan selama ini, kedamaian. Ini adalah momen yang sangat singkat, namun dampaknya luar biasa. Pardi merasakan sesuatu yang belum pernah Pardi rasakan sebelumnya dalam hidup Pardi yang penuh pencarian duniawi. Momen itu adalah percikan api yang menyalakan sesuatu di dalam diri Pardi. Itu adalah titik balik yang tak terduga, yang datang bukan karena Pardi mencari, melainkan karena Pardi telah mencapai titik terendah. Pardi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun Pardi tahu bahwa hidup Pardi tidak akan pernah sama lagi. Sebuah pintu telah terbuka, dan di baliknya ada sebuah cahaya yang mulai bersinar.
Pardi ingat dengan jelas bagaimana Alkitab itu akhirnya sampai di tangan Pardi bukan sebagai hasil pencarian spiritual yang disengaja, melainkan sebagai sebuah kejutan tak terduga di tengah puing-puing hidup Pardi yang berantakan. Setelah badai krisis melanda, seorang teman lama yang dulu sering Pardi cemooh karena imannya, datang menjenguk. Dia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan keluh kesah Pardi yang tak berujung. Saat pamit, dia meletakkan sebuah Alkitab kecil di meja samping tempat tidur Pardi, tanpa komentar, hanya senyum tipis. Awalnya Pardi ingin mengabaikannya, bahkan membuangnya, namun entah mengapa, ada sesuatu yang menahan Pardi, sebuah rasa penasaran yang samar di tengah kekosongan. Alkitab itu tergeletak di sana selama beberapa hari, menjadi pengingat akan sesuatu yang Pardi tolak selama 2 dekade. Setiap kali mata Pardi tertuju padanya, ada perlawanan batin yang kuat. Namun, rasa penasaran itu terus tumbuh, seperti bisikan halus di tengah kekacauan pikiran Pardi. Suatu malam, di puncak keputusasaan, saat Pardi merasa tidak ada lagi yang bisa Pardi pegang, tangan Pardi dengan ragu terulur mengambilnya. Sentuhan pertama itu dinginnya sampul, tekstur kertasnya adalah momen yang aneh, campur aduk antara penolakan dan daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Dengan tangan gemetar, Pardi membuka Alkitab itu secara acak. Mata Pardi tertuju pada sebuah halaman. Pardi tidak ingat persis ayatnya, namun kata-kata yang terukir di sana terasa seperti menampar, namun pada saat yang sama, memeluk jiwa Pardi yang rapuh. Itu adalah kalimat yang berbicara tentang kasih, tentang belas kasihan yang tak terbatas, dan tentang pengampunan yang tak bersyarat. Sebuah kebenaran yang begitu sederhana, namun begitu kuat, seolah-olah itu adalah pesan yang ditujukan langsung kepada Pardi, kepada hati yang telah lama mengeras dan menolak segala bentuk kebaikan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang di luar nalar dan ekspektasi Pardi. Begitu ayat itu meresap ke dalam pikiran, gelombang emosi yang luar biasa mulai melanda. Air mata yang telah Pardi tahan selama bertahun-tahun, air mata yang tidak pernah Pardi biarkan mengalir di hadapan siapapun, bahkan di hadapan diri sendiri, tiba-tiba tumpah ruah. Mereka mengalir deras, membasahi pipi Pardi, membasahi halaman Alkitab yang terbuka di tangan Pardi. Itu bukan air mata kesedihan, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan, air mata pembebasan, dan air mata sebuah pengenalan yang mendalam. Pardi menangis terseduh-seduh, tidak peduli dengan siapapun yang mungkin mendengar atau melihat. Semua tembok pertahanan yang Pardi bangun selama 20 tahun runtuh seketika. Setiap penolakan, setiap skeptisisme, setiap alasan yang Pardi gunakan untuk menjauh dari Tuhan, larut dalam aliran air mata itu. Pardi merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah Pardi rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Itu adalah perasaan seperti pulang ke rumah setelah pengembaraan yang sangat panjang dan melelahkan. Dalam tangisan itu, Pardi tidak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya Pardi telah berlari begitu jauh. Pardi melihat kembali semua kesenangan semu, semua pengejaran duniawi yang pada akhirnya hanya meninggalkan kekosongan. Pardi menyadari bahwa selama ini Pardi mencari di tempat yang salah, mengejar bayangan yang tidak akan pernah bisa mengisi lubang di jiwa Pardi. Alkitab itu, yang dulunya adalah simbol penolakan, kini menjadi jembatan menuju kebenaran yang Pardi hindari. Meskipun Pardi tidak bisa menjelaskan secara logis, Pardi tahu bahwa pada momen itu, sesuatu yang ilahi telah terjadi. Itu bukan sekadar membaca buku, itu adalah sebuah sentuhan langsung dari Tuhan. Seperti ada jari tak terlihat yang menyentuh hati Pardi, membuka mata Pardi, dan membasuh semua luka dan kekecewaan. Setiap tetesan air mata adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Pardi, meskipun Pardi telah berlari sejauh mungkin. Momen itu adalah puncak dari semua krisis dan pencarian Pardi.
Itu adalah klimaks dari 2 dekade pelarian yang akhirnya dihentikan oleh sebuah kebenaran sederhana yang terukir di dalam kitab suci. Pardi menyadari bahwa semua penderitaan dan kekosongan yang Pardi alami adalah bagian dari proses untuk membawa Pardi kembali ke titik ini, ke momen di mana hati Pardi akhirnya terbuka untuk menerima kebenaran. Setelah tangisan mereda, ada rasa lelah yang mendalam, namun juga kelegaan yang luar biasa. Pardi merasa seperti beban bertonton telah terangkat dari pundak Pardi. Meskipun masih ada banyak pertanyaan, ada sebuah kedamaian yang baru, sebuah keyakinan bahwa Pardi telah menemukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang abadi. Itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup Pardi, sebuah babak yang dimulai dengan air mata kelegaan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu sentuhan pada Alkitab, sebuah buku yang Pardi tolak dan cemooh, mampu meruntuhkan benteng penolakan selama 20 tahun. Ini adalah kesaksian bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas, dan Dia selalu menunggu, bahkan ketika kita berlari sejauh mungkin darinya. Momen itu adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, dan bahwa kebenaran seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Momen, sentuhan, Alkitab yang transformatif itu adalah titik balik yang tak terbantahkan, namun itu bukanlah akhir dari perjalanan Pardi, melainkan awal dari sebuah pergumulan baru. Setelah air mata kelegaan membasahi wajah Pardi, muncullah kebingungan dan keraguan. Apakah yang baru saja Pardi alami itu nyata, ataukah hanya efek emosional dari keputusasaan? Pikiran skeptis yang telah Pardi pelihara selama 2 dekade tidak serta-merta lenyap. Ada tarik-menarik antara pengalaman spiritual yang mendalam dan logika rasional yang Pardi junjung tinggi. Pardi mempertanyakan diri sendiri, apakah ini hanya ilusi? Apakah Pardi akhirnya menyerah pada sesuatu yang Pardi selalu tentang? Dalam pergumulan batin ini, Pardi tahu Pardi tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah terjadi. Langkah-langkah awal iman Pardi dimulai dengan sangat hati-hati, seperti bayi yang baru belajar berjalan. Pardi mulai membaca Alkitab lagi, kali ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami. Setiap ayat yang Pardi baca terasa memiliki bobot dan makna yang berbeda dari sebelumnya. Kata-kata yang dulunya mati, kini hidup dan berbicara langsung kepada hati Pardi. Pardi mencari buku-buku lain tentang spiritualitas dan iman, mencoba memahami fenomena yang baru saja Pardi alami ini dari berbagai perspektif. Selain membaca, Pardi juga merasa dorongan untuk mencari komunitas. Ini adalah hal yang sangat asing bagi Pardi, karena selama ini Pardi selalu merasa cukup sendirian atau hanya dengan lingkaran kecil yang skeptis. Dengan sedikit ragu, Pardi mulai menghadiri pertemuan-pertemuan spiritual kecil, di mana Pardi bisa mendengarkan kesaksian orang lain dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Pardi pendam. Meskipun awalnya canggung, Pardi mulai merasakan kehangatan dan penerimaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah Pardi temukan dalam dunia pencarian materi Pardi. Perubahan perspektif dalam diri Pardi mulai terjadi secara bertahap, namun mendalam. Pandangan dunia Pardi yang dulu sangat sekuler dan materialistis, perlahan-lahan bergeser. Pardi mulai melihat bahwa ada dimensi lain dalam kehidupan yang selama ini Pardi abaikan, dimensi spiritual. Konsep tentang Tuhan, yang dulunya adalah lelucon bagi Pardi, kini menjadi sebuah realitas yang tak terbantahkan. Pardi mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada apa yang bisa Pardi miliki atau capai, tetapi pada hubungan yang Pardi jalin dengan Sang Pencipta. Proses pertumbuhan awal ini tidak selalu mulus. Tantangan dan ujian datang silih berganti, baik dari dalam diri Pardi maupun dari lingkungan sekitar. Keluarga dan teman-teman lama Pardi terkejut dengan perubahan yang Pardi alami. Beberapa mendukung dengan hati-hati, sementara yang lain menertawakan atau bahkan menentang.
Pardi harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan skeptis, sindiran, dan bahkan ejekan. Ini menguji iman Pardi yang masih rapuh, membuat Pardi kadang-kadang bertanya, apakah Pardi mengambil keputusan yang tepat? Namun, setiap kali keraguan itu datang, Pardi kembali mengingat momen Alkitab itu, air mata yang mengalir, dan kedamaian yang Pardi rasakan. Itu adalah jangkar Pardi, bukti nyata bahwa ada sesuatu yang ilahi dan transformatif yang telah terjadi. Pardi juga mulai merasakan perubahan-perubahan kecil dalam karakter Pardi. Pardi menjadi lebih sabar, lebih berempati, dan kurang egois. Konflik internal yang dulu menghantui mulai mereda, digantikan oleh rasa damai yang semakin mendalam. Pardi mulai belajar untuk membedakan suara Tuhan dari suara-suara lain di dunia ini. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran, namun Pardi merasakan bimbingan yang jelas dalam setiap langkah Pardi. Pardi belajar berdoa, bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai percakapan tulus dengan pribadi yang Pardi yakini kini hidup dan peduli. Doa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi Pardi, terutama saat Pardi menghadapi kesulitan. Salah satu hal tersulit adalah melepaskan kebiasaan lama. Pola pikir yang telah Pardi bangun selama 20 tahun tidak mudah diubah. Ada godaan untuk kembali ke jalan yang lama, ke zona nyaman yang Pardi kenal. Namun, setiap kali Pardi mencoba, Pardi merasakan kekosongan yang sama, mengingatkan Pardi mengapa Pardi memulai perjalanan ini. Pardi belajar untuk bergantung pada kekuatan yang lebih besar dari diri Pardi untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Pardi juga mulai memahami konsep pengampunan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selama ini, Pardi memikul beban rasa bersalah dan kepahitan. Dengan iman yang baru, Pardi belajar untuk melepaskan beban itu, menyadari bahwa Pardi juga berhak menerima anugerah dan belas kasihan. Proses ini membebaskan Pardi dari rantai-rantai masa lalu yang telah mengikat Pardi. Penemuan iman bukan hanya sekadar perubahan keyakinan di benak Pardi, melainkan sebuah transformasi hidup seutuhnya yang merambah ke setiap aspek kehidupan Pardi. Salah satu dampak paling signifikan terlihat pada hubungan-hubungan Pardi. Dulu, hubungan Pardi dengan keluarga sering tegang dan penuh jarak karena perbedaan pandangan hidup. Kini, dengan hati yang lebih lembut dan pikiran yang lebih terbuka, Pardi berinisiatif untuk rekonsiliasi. Pardi meminta maaf atas kekasaran dan keegoisan masa lalu, dan betapa menakjubkannya, ada pintu yang terbuka untuk pembaruan. Hubungan yang dulu dingin kini menghangat, dan Pardi mulai merasakan kembali kehangatan kasih sayang keluarga yang telah lama Pardi abaikan. Tidak hanya keluarga, hubungan Pardi dengan teman-teman juga mengalami perubahan drastis. Lingkaran pertemanan Pardi yang dulu didominasi oleh mereka yang skeptis dan materialistis, perlahan mulai bergeser. Beberapa teman lama tidak bisa memahami perubahan Pardi dan memilih menjauh, namun Pardi menemukan pertemanan baru di komunitas iman yang Pardi ikuti. Hubungan-hubungan ini terasa lebih dalam, lebih tulus, dan berdasarkan nilai-nilai yang sama. Pardi belajar arti dukungan sejati dan kasih tanpa syarat dari saudara-saudari seiman. Perubahan nilai dan prioritas dalam hidup Pardi sangat kentara. Dulu, Pardi mengejar kesuksesan finansial, status sosial, dan kemewahan materi sebagai tujuan utama. Kini, semua itu terasa hampa dan tidak lagi relevan. Prioritas Pardi bergeser pada hal-hal yang lebih kekal. Pertumbuhan spiritual, pelayanan kepada sesama, dan memperdalam hubungan Pardi dengan Tuhan. Pardi mulai mengalokasikan waktu dan sumber daya Pardi untuk kegiatan-kegiatan yang menopang nilai-nilai baru ini, seperti membaca Alkitab, berdoa, dan berpartisipasi dalam kegiatan sukarela. Pengalaman hidup yang baru mulai membentuk ulang setiap keputusan dan tindakan Pardi sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan lama yang merusak,
seperti kecanduan pesta dan pengejaran kesenangan sesaat, perlahan Pardi tinggalkan. Pardi belajar untuk menemukan sukacita dalam hal-hal sederhana, dalam kedamaian batin yang hanya bisa ditemukan melalui iman. Bahkan dalam pekerjaan, Pardi mulai menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan melayani dengan hati yang tulus, bukan hanya demi keuntungan pribadi. Pardi juga menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar dan mulai berkontribusi pada hal-hal yang lebih besar dari diri Pardi. Ini adalah proses yang membutuhkan disiplin dan komitmen. Ada hari-hari di mana Pardi merasa lemah dan tergoda untuk kembali ke pola lama. Namun, setiap kali itu terjadi, Pardi mengingat kembali keindahan dan kelegaan yang Pardi rasakan saat air mata pertama kali membasahi Alkitab. Pardi belajar untuk mempercayai bimbingan ilahi dan bersandar pada kekuatan yang lebih besar dari diri Pardi sendiri. Transformasi ini bukan hasil usaha Pardi semata, melainkan anugerah yang terus-menerus mengalir dalam hidup Pardi. Pardi mulai merasakan panggilan untuk berbagi pengalaman dan kesaksian Pardi kepada orang lain. Awalnya, Pardi ragu dan takut dihakimi, mengingat masa lalu Pardi yang jauh dari Tuhan. Namun, dorongan untuk membagikan kebenaran dan harapan yang Pardi temukan sangat kuat. Pardi mulai berbicara dengan teman-teman, anggota keluarga, dan bahkan orang asing tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup Pardi. Pardi menyadari bahwa kisah Pardi, dengan segala kepahitan dan pelariannya, justru bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang berada di jalan yang sama. Meskipun Pardi masih dalam proses pertumbuhan dan belajar setiap hari, Pardi menyadari bahwa Pardi tidak lagi berlari. Pardi tidak lagi mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal duniawi yang fana. Kedamaian yang Pardi rasakan sekarang adalah kedamaian sejati yang bersumber dari hubungan Pardi dengan Tuhan. Transformasi ini telah memberikan Pardi identitas baru, tujuan baru, dan harapan yang tak tergoyahkan. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi Pardi untuk hidup dalam anugerah ini. Pardi belajar untuk bersyukur atas setiap hal kecil, untuk melihat keindahan dalam kesulitan, dan untuk mempercayai rencana Tuhan yang sempurna. Hidup Pardi yang dulu penuh kegelisahan dan kekosongan, kini dipenuhi dengan sukacita dan makna. Ini adalah bukti hidup bahwa perubahan itu mungkin, bahkan setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Pardi juga menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Pardi mulai berpartisipasi dalam kegiatan amal dan pelayanan sosial, menggunakan bakat dan sumber daya Pardi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah pengalaman yang sangat memuaskan, jauh lebih memuaskan daripada pencarian kesuksesan pribadi yang dulu Pardi tekuni. Pardi menemukan bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Setelah menapaki 2 dekade penuh pelarian dan akhirnya menemukan kembali jalan pulang, bab ini adalah refleksi mendalam tentang perjalanan hidup Pardi. Dari titik di mana Pardi memunggungi segala hal spiritual, hingga momen air mata yang membasahi Alkitab, hidup Pardi telah berubah secara fundamental. Pardi melihat kembali jalan yang Pardi tempuh, memahami setiap tikungan, setiap kekecewaan, dan setiap pencarian hampa sebagai bagian dari sebuah narasi yang lebih besar, sebuah narasi di mana Tuhan tidak pernah menyerah pada Pardi, bahkan ketika Pardi mati-matian berlari darinya. Kini, Pardi hidup dengan kesadaran penuh akan anugerah yang melimpah, sebuah anugerah yang memungkinkan Pardi untuk memulai kembali, terlepas dari seberapa jauh Pardi telah tersesat. Pardi akhirnya menemukan makna dan tujuan hidup yang selama ini dicari-cari di tempat yang salah. Selama bertahun-tahun, Pardi mengejar kebahagiaan dalam bentuk materi, status, dan kesenangan duniawi hanya untuk menemukan kekosongan yang tak terisi. Sekarang, Pardi tahu bahwa tujuan Pardi adalah untuk mengenal Tuhan, mengasihinya, dan melayani sesama. Ada kedamaian yang mendalam dan kepuasan yang sejati dalam menjalani hidup dengan tujuan yang ilahi ini,
sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh segala kekayaan atau kesuksesan dunia. Setiap hari adalah kesempatan untuk memenuhi tujuan ini, dan Pardi merasa hidup Pardi memiliki arah yang jelas dan bermakna. Dengan hati yang penuh syukur, Pardi ingin menyampaikan pesan harapan dan inspirasi kepada mereka yang mungkin sedang berada di posisi yang sama seperti Pardi dulu. Bagi siapapun yang merasa lelah berlari, yang merasa hampa di tengah hiruk-pikuk dunia, atau yang telah menyerah pada gagasan tentang Tuhan, ketahuilah bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Kasih Tuhan itu tak terbatas, dan pintu anugerahnya selalu terbuka, menanti untuk menyambut setiap hati yang mau kembali. Pengalaman Pardi adalah bukti nyata bahwa satu sentuhan kecil, bahkan sekadar membaca sebuah ayat, bisa menjadi percikan yang menyalakan kembali api harapan. Pardi juga ingin menekankan bahwa perjalanan iman adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan semakin dekat dengan Tuhan. Ada tantangan, ada keraguan, dan ada saat-saat ketika Pardi merasa iman Pardi diuji. Namun, kini Pardi memiliki jangkar, Pardi memiliki fondasi yang kuat, dan Pardi memiliki kekuatan dari atas untuk menghadapi segala badai kehidupan. Pardi tidak lagi sendiri dalam pergumulan Pardi. Melihat ke depan, Pardi memiliki langkah-langkah selanjutnya yang jelas dalam perjalanan iman Pardi. Pardi berkomitmen untuk terus memperdalam pemahaman Pardi akan firman Tuhan, untuk terus melayani di komunitas Pardi, dan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pardi ingin menggunakan kisah hidup Pardi sebagai kesaksian nyata akan kuasa transformatif Tuhan. Mungkin ini akan terwujud dalam bentuk pelayanan bimbingan bagi mereka yang tersesat, atau bahkan melalui tulisan-tulisan yang terus menginspirasi. Pardi juga menyadari pentingnya berbagi kasih dan anugerah yang Pardi terima. Ini bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang menjadi berkat bagi orang lain. Pardi belajar bahwa cinta yang Pardi terima dari Tuhan harus Pardi salurkan kepada sesama. Ini adalah inti dari tujuan hidup Pardi yang baru. Setiap interaksi, setiap kata, dan setiap tindakan Pardi kini berupaya untuk mencerminkan kasih yang Pardi rasakan. Pardi tidak lagi takut akan masa depan. Ketidakpastian yang dulu selalu menghantui Pardi, kini digantikan oleh keyakinan akan rencana Tuhan yang sempurna. Pardi percaya bahwa setiap langkah dalam hidup Pardi dibimbing oleh tangan yang maha kuasa, dan bahwa semua hal akan bekerja sama untuk kebaikan. Kedamaian ini adalah hadiah terbesar yang Pardi terima dari perjalanan ini. Transformasi ini bukan sekadar cerita pribadi Pardi, melainkan kesaksian universal tentang anugerah yang tersedia bagi semua orang. Pardi berharap kisah Pardi dapat menginspirasi siapapun yang merasa jauh dari Tuhan untuk mencarinya, untuk membuka hati mereka, dan untuk mengalami sendiri kebenaran bahwa Dia selalu ada, menunggu kita untuk kembali. Pardi adalah bukti hidup bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus oleh cahaya kasih-Nya. Dalam setiap hembusan napas, Pardi bersyukur atas kesempatan kedua ini, atas pemulihan yang lengkap, dan atas kebahagiaan sejati yang Pardi temukan dalam hadirat Tuhan. Hidup Pardi adalah sebuah nyanyian syukur, sebuah kesaksian yang berjalan, tentang bagaimana anugerah Tuhan dapat mengubah pelarian terpanjang menjadi perjalanan pulang yang paling indah. Akhir kata, Pardi menyadari bahwa Pardi bukanlah seorang yang sempurna, dan perjalanan iman Pardi masih panjang. Namun, Pardi tidak lagi sendirian. Pardi memiliki penolong, penasihat, dan kekuatan yang membimbing Pardi setiap hari. Itulah inti dari hidup dalam anugerah, sebuah perjalanan yang terus-menerus diperbarui, dipenuhi dengan harapan, dan dibimbing oleh kasih yang tak berkesudahan.